Hidup kamu begitu-begitu saja? Karir di kantor susah berkembang? Atau bikin bisnis sering bangkrut? Kamu bakalan bisa menghindari itu semua kalau punya satu hal. Apa itu? Jawabannya adalah disiplin diri. Penasaran kan? Disiplin diri yang seperti apa yang bisa bikin sukses? Tonton video sampai selesai ya. Pada video ini, saya akan membahas buku Discipline is Destiny, karya Ryan Holiday. Buku ini membahas pentingnya disiplin diri dalam usaha menuju sukses. Apabila sekarang kamu merasa karir stuck atau bisnis susah maju, berarti video ini cocok buat kamu. Di sini kamu akan belajar langkah-langkah untuk menjadi orang dengan disiplin tinggi. Halo teman-teman, bersua lagi dengan Asri. Sekarang kamu sedang berada di channel Inspirasi Buku. Di sini kami akan merangkum isi dari buku-buku non-fiksi terpopuler. Tujuannya untuk membantu kalian yang tak punya waktu atau dana untuk membaca, tetap bisa mengambil ilmu dari buku. Sebagai pembuka, berikut ini ada cerita tentang Hercules yang bisa kamu ambil nilainya. Dalam sebuah perjalanan, Hercules menemukan dua persimpangan. Di persimpangan pertama ada perempuan cantik setengah telanjang menawarkan kemudahan dalam hidup. Di persimpangan lainnya, ada perempuan biasa dengan busana kuno yang juga menawarkan kemudahan. Hanya saja, perempuan kedua menyuruh Hercules berusaha meraihnya sendiri. Perempuan kedua berkata, dengan melalui jalan ini, kamu akan menjadi versi terbaik dari dirimu. Seorang Hercules tentunya mengambil jalan kedua. Namun, bukan itu poin yang harus diperhatikan. Kondisi dalam cerita sangatlah relevan dengan kehidupan sekarang. Seseorang akan selalu dihadapkan dengan dua pilihan. Mau santai-santai, tapi masa depan suram, atau memilih bangun pagi, membangun masa depan cerah. Kemajuan teknologi membuat kamu wajib punya disiplin diri. Presiden ke-34 Amerika Serikat, Eisenhower, pernah berkata bahwa kebebasan adalah kesempatan menjadi disiplin. Melalui banyaknya kemudahan, harusnya manusia modern bisa lebih mudah berdisiplin. Tapi kenyataan tak seindah itu. Banyak yang terjebak pada kebebasan dan kemajuan teknologi hanya untuk menjalani hidup tanpa tujuan. Agar tak tersesat, kamu harus segera memunculkan disiplin diri. Sebuah cerita tentang perjalanan karir Presiden Eisenhower bisa menjadi contoh nyata pentingnya disiplin diri. Dulu, Eisenhower adalah perwira militer biasa yang tidak menonjol. Selama perjalanan karirnya, ia memegang teguh sebuah ilmu. Orang paling kuat adalah dia yang bisa menguasai dirinya sendiri. Kurang lebih seperti itu pegangan hidup Eisenhower. Dia kemudian tumbuh sebagai sosok yang sangat disiplin, pintar dalam bernegosiasi dan sabar. Dari situ, akhirnya dia mampu menjadi komandan tertinggi pasukan sekutu saat Perang Dunia II dan akhirnya menjadi Presiden Amerika Serikat. Membiasakan disiplin dalam jangka panjang membuat Eisenhower melewati semua tantangan untuk menuju puncak. Yuk kita pahami lebih mendalam bagaimana disiplin diri akan memicu kesuksesan. Perhatikan 3 poin utama. Pertama, pentingnya kontrol diri. Kamu harus bisa mengontrol diri. Jangan biarkan dirimu yang mengontrol. Kamu bisa mulai dengan rutin melakukan hal-hal positif. Mulai dengan aktivitas fisik, coba rutin lari pagi mulai dari 10 menit saja. Bertahap, beri target meningkatkan agar fisik semakin kuat. Saat fisik tertantang, akan muncul disiplin diri. Jangan terlena dengan kenyamanan. Terlalu nyaman bisa melemahkan. Kedua, tidurlah lebih awal. Kegiatan itu adalah sebuah latihan efektif untuk membangun disiplin diri. Tak hanya itu, tidur lebih awal akan memberi manfaat positif bagi tubuh. Ketiga, jadilah konsisten. Kamu mungkin pintar atau kaya, namun hal itu tidak akan membawa kesuksesan apabila kamu tidak konsisten. Lebih baik kamu biasa-biasa saja, namun punya konsistensi diri. Ketiga metode di atas merupakan tahap awal untuk menciptakan disiplin diri. Nah, kalau sudah di fase ini, harusnya kamu sudah lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya apa nih? Agar disiplin diri bisa konsisten, yuk pelajari juga disiplin pikiran. Apa sih gunanya disiplin pikiran? Mari kita mengambil contoh nyata di keseharian kita. Apakah orang di sekitarmu yang fisiknya sehat semua sudah terbebas dari masalah? Atau masih ada yang gampang marah atau gampang iri dengan orang lain? Kalau ada, berarti mereka belum punya disiplin pikiran. Disiplin pikiran adalah bagaimana kamu menyeimbangkan respon diri terhadap interaksi dalam hidup. Sederhananya,
Kamu belajar untuk tidak mudah marah, tidak mudah iri, dan tidak kepo dengan orang lain. Berikut ini ada kisah yang bisa menjadi contoh disiplin diri dan disiplin pikiran. Pada tahun 1961, ada peristiwa mencengangkan yang menimpa Ratu Elizabeth. Sebuah beton berukuran besar menimpa mobil yang ditumpanginya. Saat itu sang ratu tidak menunjukkan rasa takut atau gelisah. Dia hanya merespon, ini mobil yang kuat. Berselang 20 tahun pada 1981, sang ratu bahkan menerima kejutan yang lebih besar. Saat mengendarai kuda di tengah-tengah pawai, dia dicegat seorang pria yang langsung menembak sebanyak 6 kali. Ledakan pistol membuat kuda sedikit panik. Namun tak lama, ratu bisa menguasai kuda dan tetap tenang tanpa luka sedikit pun. Dua peristiwa tersebut menjadi bukti bahwa Ratu Elizabeth memiliki disiplin diri dan disiplin pikiran. Dia mampu menilai situasi dengan tenang dan memberi respon yang juga tenang. Situasi buruk tak akan menjadi lebih baik apabila responmu buruk. Camkan itu ya kawan. Langkah berikutnya untuk menyempurnakan disiplin diri adalah belajar fokus. Kita hidup di zaman informasi mengalir sangat cepat. Kamu harus bisa mengatur hal itu agar tidak membuatmu hilang fokus. Kamu tak perlu mengetahui semua hal, tak perlu memahami semua tren terbaru. Demi disiplin diri yang maksimal, fokuslah pada apa yang penting saja. Selanjutnya, kamu harus selalu memberikan yang terbaik. Selalu memberikan yang terbaik lebih utama daripada menjadi sempurna. Dalam sebuah pekerjaan, mencoba menjadi sempurna malah bisa menutupi keinginan untuk belajar lebih. Hal tersebut malah tidak baik. Dalam hidup pasti ada kalanya gagal. Itu adalah hal biasa. Disiplin diri akan melatihmu untuk menerima dan memperbaiki kegagalan. Terakhir, kamu harus menyeimbangkan kedisiplinan dengan tubuh, pikiran, serta jiwamu. Hal tersebut akan menuntunmu untuk menjadi pribadi yang baik. Disiplin diri tidak akan berdampak maksimal apabila tidak dibarengi dengan kebaikan. Mari bentuk pribadi yang lebih tenang dan tidak mudah menghakimi. Nah, ini saatnya untuk kesimpulan buku. Disiplin diri diciptakan bukan untuk mengekang, namun tentang bagaimana mengontrol tindakan, pikiran, dan emosi secara seimbang. Disiplin diri membentuk pribadi yang berstandar tinggi dan bekerja keras. Lewat disiplin diri, kamu bisa membangun hubungan sosial yang sehat, terbebas dari iri, dan berintegritas. Disiplin diri akan membuat kegagalan sebagai tanda untuk terus berusaha, bukan untuk berhenti. Nah, itulah inti dari buku Discipline is Destiny. Silahkan komen di kolom komentar poin apa yang bisa diambil dari video ini. Selain itu, beritahu asri buku populer apalagi ya yang bisa diulas di channel YouTube Inspirasi Buku. Terima kasih. Bye.